Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabar Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Desi. Bu Desi apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, cuaca sedikit kurang bersahabat, tapi kita tetap semangat ya Bu Ayu. Iya Bu Desi. Oh iya Bu Desi. Hari ini Ibu Desi akan melakukan proses coaching ya dengan Pak Deni. Iya Bu Ayu, rencananya nanti saya akan melakukan proses coaching dan mungkin nanti saya akan coba melakukan yang terbaik yang saya bisa di proses coachingnya nanti Bu Ayu. Iya Bu Desi. Tapi Bu Desi sebelum melakukan proses coaching dengan Pak Deni, ada sedikit yang perlu kita bicarakan dulu, boleh Bu Desi? Tentu Bu Ayu, boleh. Nah, Bu Desi, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Desi dan coachingnya adalah Pak Deni, saya nanti akan mengamati Bu Desi dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Desi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Desi sampaikan atau Bu Desi ajukan nantinya. Dan jangan lupa ya Bu Desi, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya harus ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu Desi? Tentu Bu Ayu. Baik Bu Desi, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Desi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Bu Ayu, saya rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching ya Bu Ayu. Yang pertama tentang kehadiran penuh dan yang kedua mendengarkan aktif. Dan juga saya nantinya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ayu. Baik Bu Desi, berarti Bu Desi ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu, yaitu tentang kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Desi kembangkan atau yang Ibu observasi hari ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu Ayu. Baik Bu Desi, berarti ada 2 ya Bu Desi yang ingin dikembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu Ayu, saya ingin mencoba yang pertanyaan berbobot itu sejauh mana nanti saya akan menggali potensi dari coach kita nantinya Bu Ayu. Baik Bu Desi. Nah Bu Desi, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Desi inginkan itu seperti apa? Nah, nanti indikator ketercapaian yang ingin saya lihat yaitu sejauh mana saya bisa membantu coach ini untuk menghadapi masalahnya gitu. Kemudian saya juga nantinya akan melihat bagaimana rencana aksi, rencana ke depan yang
akan dilakukan oleh coachi, Bu. Baik Bu Desi, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coachi sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan coachi itu memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu ya Bu Desi? Iya Bu Ayu, tepat sekali Bu Ayu. Baik Bu Desi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Desi melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching dengan Pak Denny sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Bu Ayu, baik Bu Ayu. Baik Bu Desi, silakan Bu Desi melakukan proses coachingnya. Iya, terima kasih Bu Ayu. Halo Pak Denny, selamat siang Pak Denny. Halo Bu Desi, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Denny sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Tapi sedikit lemes ya. Ya itulah Bu Desi. Ya seperti ini juga, seperti suasana cuaca hari ini yang hujan. Oh. Jadi lesu. Iya, mendung juga di hati sepertinya ya Pak Denny ya. Iya, itulah Bu Desi. Sesuai dengan kondisi keadaan, ketemu sama Bu Desi. Pak Denny tadi me-WA saya ya. Rupanya ada apa ya? Mungkin butuh sesuatu, ada yang bisa saya bantu Pak Denny? Benar Bu Desi. Ya, jadi tadi minta waktu Bu Desi untuk bisa berbicara, ngobrol sama Bu Desi dan sedikit curhat lah gitu ya, Bu Desi. Oke, baik Pak Denny. Santai aja Pak Denny. Siap. Oke, saya siap mendengarkan Pak Denny. Baik Bu Desi. Ngomong-ngomong, ada problem atau apa yang bisa kita sama-sama pecahkan ini Pak Denny? Iya Bu Desi, sesuai dengan kondisi yang tadi Bu Desi. Saya seperti bingung juga nih. Jadi menghadap Bu Desi karena salah seorang siswa kelas saya Bu Desi, namanya itu Dani. Dia itu tidak pernah mengerjakan tugas praktek yang saya berikan Bu Desi. Bahkan dia juga cabut di jam pembelajaran saya Bu Desi. Jadi ini yang membuat saya sedikit bingung dan galau Bu Desi menghadapi si Dani ini Bu Desi. Itu kira-kira Bu Desi. Aduh, iya Pak Denny ya. Tapi ngomong-ngomong gini, kita kan cuma punya waktu yang sedikit terbatas. Jadi seandainya nanti kita ngobrol ini Pak Denny ingin apa nanti dari obrolan kita? Apa yang Pak Denny harapkan dari obrolan kita nantinya? Iya Bu Desi. Jadi dari tujuan saya ngobrol sama Bu Desi ini, saya ingin mendapatkan bagaimana solusi dari si Dani ini Bu Desi. Karena ini juga menjadi tugas saya sebagai guru. Karena keinginan saya itu adalah bagaimana semua siswa-siswa saya itu Bu Desi, dia saya ingin sekali supaya dia mau belajar dan tidak cabut lagi dalam pembelajaran saya Bu Desi. Kalau cabut itu kan agak masalah ya Bu Desi ya. Takutnya kita nanti dibilang kita tidak mau mengajar dia atau dia tidak suka sama kita Bu Desi. Itu Bu Desi. Iya. Oh, jadi Pak Denny ingin mendapatkan solusi bagaimana cara membuat si Dani ini mau kembali mengerjakan tugasnya, dan kemudian dia juga terampil dan menggunakan komputer dan nilainya lengkap gitu ya Pak Denny ya? Iya Bu Desi. Oke, sekarang saya tanya Pak Denny, kira-kira kalau siswa terampil versi Pak Denny itu yang gimana sih? Iya, yang terampil itu siswa yang punya kompetensi Bu Desi. Nah kompetensi itu kalau di sekolah kita itu ada 3 ya di pembelajaran. Ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan, dan ada kompetensi sikap. Jadi kalau si Dani ini tadi kan dia tidak mengerjakan tugas, berarti kan mungkin saja nanti kompetensi pengetahuannya kurang. Kemudian dia tidak mengulang-ulang pembelajarannya sehingga dia tidak mahir, maka keterampilannya juga tidak akan ada. Dan cabut tentu juga keterampilan sikapnya Bu Desi. Nah ini yang
saya inginkan Bu Desi gitu. Oh begitu ya. Jadi menurut Pak Denny penyebab dari anak ini cabut itu kira-kira apa Pak Denny? Kenapa dia bisa cabut gitu? Ada nggak Iya, Pak Denny memperhatikan gitu iya, gelagatnya di kelas gitu? Apa mungkin apa yang kira-kira penyebabnya itu kenapa dia cabut Pak Denny? iya, iya Bu Desi. Jadi pertama dia tidak mengerjakan tugas ya Bu Desi ya. Dia sering duduk, kemudian tidak antusias dalam belajar sehingga dia tidak ada semangatnya. Ketika saya tanya dia diam gitu Bu Desi. Kemudian dia juga belum ketika SMP mungkin karena saya belajar komputer, dia juga mungkin jarang praktek komputer sehingga dia tidak bisa mengoperasikan komputer. Kemudian nanti ketika karena dia malas gitu, akhirnya dia tidak mau masuk lagi belajar. Mungkin itu penyebab awalnya Bu Desi. Itu Bu Desi. Nah, sekarang sepertinya Pak Denny sudah mulai nampak sedikit benang merahnya nih dari si Denny ini. Ya, si Dani. Kira-kira Dani ini ada yang lain, kira-kira hambatan yang lainnya di samping dia ya dasarnya memang kurang ya. Kira-kira apa yang lainnya hambatannya tuh Pak Denny? Nah, ya Bu Desi. Jadi itu kan dari sisi si Daninya ya Bu Desi ya. Mungkin kalau kita runut lagi mungkin kita di sekolah, di labor itu komputernya juga kurang. Kadang satu siswa itu untuk 3 orang, kemudian atau 4 orang sehingga bergantian mereka menggunakan komputer itu. Dan mungkin dia malas menunggu temannya ganti-gantian. Nah, jadi dia sedikit bosan bisa jadi seperti itu Bu Desi. Sehingga dia tidak semangat belajar dan tidak masuk belajar dengan pembelajaran saya Bu Desi. Oh ya, nah mulai juga Hmm, tuh kita bertambah lagi nih alasannya ada udah mulai beberapa ya Pak Denny ya. iya Bu Oke, Desi. sekarang nih apa yang udah Pak Denny lakukan di kelas? Misalnya apa yang selama ini Pak Denny lakukan gitu? Apakah tugas untuk si Dani ini dibedakan atau bagaimana? Iya Bu Desi. Jadi pertama karena dia sering melamun, saya tanyakan kenapa kamu sering duduk melamun tidak kerjakan tugas. Jawabannya ya yang pertama malas, gitu. Tidak paham atau tidak tahu itu jawabannya. Padahal kalau kita kan berikan tentu kita berikan contoh-contohnya, praktek-prakteknya, kan udah tahu dia sebenarnya. Tapi karena jawabannya itu secara langsung tidak tahu, tentu jadi pertanyaan juga sama kita Bu Desi. Kemudian juga mengenai apa namanya, dia tidak mengerjakan tugas itu karena komputernya kurang Pak, gitu katanya kan. Kemudian dia juga nyampaikan, sehingga saya di dalam saya duduk-duduk saja sehingga saya keluar pembelajaran, keluar dari kelas dan tidak masuk dengan Bapak lagi. Nah, itu jawabannya Bu Desi. Dia sudah mulai kelihatan ya, dia Iya, sudah sedikit terbuka ya Pak Denny ya. iya, Jadi nanti di kelasnya Pak Denny dibedakan nggak untuk Dani ini karena dia cukup spesial iya, anaknya. Pak Denny iya, dibedakan atau bagaimana? ya kalau kondisi seperti ini ya tentu kita kasih pendekatan nih ya Bu Desi ya. Kita berikan coba mendekatkan ke si Daninya lebih dalam lagi kira-kira apa yang menjadi penyebabnya itu Bu Desi. Baik, saya sudah mulai tambah Hmm. jelas nih permasalahannya. Jadi selanjutnya apa yang Pak Denny rencanakan nih untuk Dani ini supaya dia mau mengerjakan tugas prakteknya? Ya. Jadi gini Bu Desi, rencana saya ingin melakukan pendekatan secara personal dulu Bu Desi. Memanggil si Dani ini kalau kita di guru penggerak itu kita panggil anak itu secara dari hati ke hati Bu Desi ya. Iya, iya, Kemudian iya. menanyakan apa masalah dia dalam pembelajaran, kenapa dia tidak masuk. Kemudian kita sebagai guru tentu kembali menasihati si Dani ini dan memberikan contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran sekolah dan apa akibat
ketika dia tidak mau belajar, ketika dia tidak mau membuat tugas, dan ketika dia tidak masuk, apa konsekuensi yang diterima nantinya oleh si Dani ke depannya nanti di akhir pembelajarannya. Kemudian tentu juga karena kita di praktek dibutuhkan skill, kompetensi dari si Dani ini. Karena kompetensi itu seperti disampaikan di awal tadi Bu Desi, itu tidak bisa kita kita patok dia bisa satu kali langsung kompeten, tidak. Jadi dia harus melakukan praktek yang berulang-ulang sehingga dia bisa dinyatakan kompeten. Itu yang kemudian juga menanyakan apa kesulitan-kesulitan dari si Dani ini dalam belajar, sehingga saya juga bisa tahu nih apa yang menjadi penyebab sehingga dia tidak bisa belajar secara maksimal dengan saya, Bu Desi. Itu Bu Desi kira-kira. Wah, menarik sekali Pak Denny. Itu kita sudah mulai ke ranah personal anak dan kita memberikan motivasi intrinsik ya pada si anak, itu bagus sekali itu Pak Denny. Iya, Jadi, namun pernah terpikir nggak kira-kira kendalanya apa tuh? Kalau misalnya Pak Denny melakukan rencana kita barusan itu, iya. kira-kiranya kendalanya ada di mana itu Pak Denny? Iya, tentu dari segi yang saya sampaikan tadi Bu Desi, ya sebelum kendala tadi juga mungkin sedikit lupa itu tentang strategi khusus ya pada si Dani tentang bagaimana pembelajaran dia agar karena dia sering tidak masuk, tentu ketinggalan pembelajarannya. Kemudian kendala-kendala ya seperti yang saya sampaikan tadi Bu Desi ya, kita di pembelajaran itu tidak akan maksimal ketika anak tidak bisa praktek secara maksimal juga. Nah, sehingga butuh pendampingan, dan sehingga waktu yang disediakan untuk belajar itu juga kurang karena secara bergantian menggunakan komputer. Nah, dan membuat nanti kalau saya fokus lagi ke si Dani sendiri, tentu teman-temannya juga protes kan Bu Desi ya. Iya, Gitu. benar-benar Pak Denny. Nah, itu Bu Desi. Iya Pak Denny. Nah, berarti udah beberapa step itu yang Pak Denny bikin sendiri itu untuk Dani khusus. Tapi kita juga memang harus memperhatikan perasaan teman yang lain ya, karena Iya Bu Desi. nanti kelihatan perlakuan khususnya ya. Nah, nanti Pak Denny ambil yang opsi yang terbaik itu yang di waktu dekat ini apa yang paling urgen sekali untuk Dani? Ya, jadi yang paling urgen itu untuk Dani itu ya mungkin saya akan menempatkan tempat duduk teman yang bisa membawa si Dani ini untuk belajar Bu Desi ya. Karena jadi melalui teman sejawat lah biasanya. Karena kenapa? Dengan teman sejawat kadang anak kita dengan kita dia ragu-ragu, tapi dengan temannya dia langsung bisa paham gitu. Artinya jadi tutor teman sebaya dalam membimbing belajarnya gitu. Jadi ini mungkin prioritas utama yang akan dilakukan dalam pembelajaran, di samping tadi itu kita mencoba pendekatan tadi Bu Desi. Itu Bu Desi kira-kira. Nah, itu sudah mantap sekali Pak Denny, sudah menemukan sekali bagaimana solusinya. Kira-kira Pak Denny kapan nih akan melakukan aksinya untuk anak kita ini? Iya Bu Desi, jadi kalau kita tentu lebih cepat lebih baik ya Bu Desi ya. Ya paling lama lah, karena pembelajaran kita itu praktek, ketemunya 2 kali seminggu, ya paling lama 1 minggu itu sudah selesai Bu Desi masalah, dan sehingga dia berubah, dia fokus, dia suka belajar, dan dia juga tidak cabut lagi Bu Desi, itu Bu Desi. Oke. Pak Denny kira-kira butuh bantuan atau bekerja sama dengan guru lain untuk menangani Dani ini? Iya Bu Desi ya, karena kita sebagai guru mata pelajaran tentu kita juga harus berkolaborasi atau butuh dukungan dengan wali kelasnya si Dani. Karena nanti apapun yang terjadi ketika kita belajar, seringnya anaknya bermasalah, kita tidak laporkan ke wali kelasnya, tentu dia juga wali kelas juga tidak tahu nanti masalah si Dani ini. Jangan-jangan dengan guru lain juga dia jadi masalah Bu Desi. Bukan dengan saya saja. Ini yang pertama yang butuh dukungan. Kemudian mungkin
ya mengenai fokus belajar, minat belajar, saya juga butuh dukungan dari guru BK. Ya, bagaimana guru BK bisa membimbing si Dani ini untuk bisa melihat ya. Kalau di BK itu kan dia membimbing dari segi motivasi belajarnya, minat belajarnya, itu mungkin dari BK butuh bimbing dukungannya Bu Desi. Di samping nanti juga tentu dari BK tentu juga wakil kepala sekolah dan kepala sekolah itu pasti. Tapi tentu kita yang prioritas itu di guru mata pelajaran dan di guru BK. Karena untuk wakil dan kepala sekolah itu tindak lanjut lagi kan Bu Desi. Itu Bu Desi. Oke. Wah, sepertinya Pak Denny sudah menemukan sendiri nih solusi dari masalahnya. Dan saya berharap nanti aksinya berjalan dengan sukses dan si Dani cepat langsung bisa ditangani dengan baik. Oke. Nah, begitu Pak Denny, tetap semangat ya memajukan anak bangsa. Iya Bu Desi, ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya mulai dapat gambaran dengan berdiskusi dengan Bu Desi ini kembali bersemangat dan ingin anak-anak saya dalam belajar itu, dalam prakteknya dia semangat kembali, karena ini belajar komputer itu setiap kita butuh komputer, butuh pengetahuan tentang komputer, bisa mengoperasikan komputer. Dan saya juga semangatnya tidak kalau tadi kata Bu Desi sesuai dengan suasana hujannya, sekarang udah meskipun hujan kita tetap semangat Bu Desi. Oke Pak Denny, saya percaya, saya yakin apa yang kita harapkan bisa terwujud ya. Oke Pak Denny, ada lagi yang akan kita pecahkan masalah lain? Ini cukup? Untuk saat ini rasanya sudah cukup Bu Desi. Dengan bertemu dengan Bu Desi tadi, saya juga udah nyaman, tenang, dan nanti mungkin bisa saya lakukan rencana-rencananya setelah bertemu dengan Bu Desi. Oke Pak Denny, kita kembali ke kelas lagi ya. Iya, terima kasih Bu Desi. Oke, jangan lupa ceritakan progres si Dani ke saya ya minggu depan ya. Oh iya Bu Desi. Nanti setelah selesai nanti saya hubungi Bu Desi lagi. Mungkin kita bisa cerita lagi di tempat lain atau di taman atau di mana atau di pustaka Bu Desi ya. Nanti kita janjian Bu Desi. Oke. Siap Bu Oke Desi. Pak Dani. Terima kasih Bu Desi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi. Baik Bu Desi, tadi Bu Desi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Denny. Apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Oh, alhamdulillah sangat baik dan lancar Bu Ayu. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Desi. Oke, baik Bu Ayu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu Ayu. Tadi saya dengan Bapak Denny, sepertinya semua indikator yang kita harapkan itu sudah tercapai ke semuanya. Tadi saya sudah mencoba untuk memberikan, mengarahkan Pak Denny untuk menemukan sendiri solusinya dengan berbagai hal. Jadi misalnya tadi saya juga tahu dari Pak Denny bahwa dia harus menemukan sendiri apa yang dibutuhkan dari anak tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian dia juga menggunakan kemudian dia juga melakukan respon yang baik terhadap anak tersebut. Dan saya tadi merasa alur tirtanya berjalan dengan sangat baik, Ibu. Dan kelihatan sekali tadi di wajah Pak Denny begitu semeringah ya, tidak seperti di awal gitu. Dan dia mulai menemukan apa yang dicarinya tadi. Ya, benar sekali Bu Desi. Setelah saya amati, Bu Desi melakukan coaching, sudah menggunakan alur tirta, sudah sesuai
dengan Bu Desi sudah melakukan berdasarkan angketa itu menanyakan tujuan kepada koci, mengidentifikasi permasalahan dari koci, kemudian Bu Desi sudah mengarahkan koci untuk membuat rencana aksi, dan juga Bu Desi sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri koci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Setelah saya amati, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Bu Desi dengan Pak Denny. Ibu Desi sudah fokus dan hadir penuh. Bu Desi sudah mendengarkan aktif. Bu Desi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Untuk kedepannya nih Bu Desi, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Nah, mungkin yang akan saya kembangkan lagi yaitu membuat pertanyaan berbobot, Bu Ayu. Karena beberapa hal gitu perlu saya tingkatkan lagi gitu, supaya lebih menggali lagi apa yang dibutuhkan oleh Koci tadi, Bu Ayu. Luar biasa sekali Bu Desi. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses lagi Bu Desi. Iya. Terima kasih Bu Desi sudah melakukan proses coaching dengan Alder Tirta. Sekian dari saya akhiri ya Bu Desi, dan terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Aduh.